Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam yang indah teman-teman semuanya ya. Kembali dengan saya Devi Malik Cahyono dari TV Tuban. Saya di sini sedang mengerjakan tugas ini desain user interface. Desain user interface. Nah, di sini tugas kali ini temanya adalah perancangan dan implementasi. Nah, di sini saya cuma akan menjelaskan ini perancangan saya ya. Ini perancangan saya meliputi ada headernya di sini sebagai apa namanya judul ya. Ada logo, ada teks besar sebagai icon ya, ada icon, ada logo, teks besar ini, lalu ada keterangan namanya ini form input keuangan anggota keuangan kontrakan. Dari sini ada tanggal ini saya mau saja ada form apa namanya teks field tanggal, dan ini ada apa namanya checkbox nominal. Aduh, sebelum saya ganti ya teman-teman, maaf ya, sebelum saya ganti guys, saya ganti bentar ini ya. Tanggal ini saya ganti, ini tipe teman-teman ya, tipe tipe ini nominal benar, dan ini adalah di sini ini namanya apa, kategori. Nah, justice, dan ini adalah catatan. Ya gitu teman, sudah sesuai dengan perancangan saya. Jadi dengan rancangan saya seperti ini. Garis pertama ini ada tanggal dan ada tipe. Kemudian itu ada nominal dan ada kategori. Kategori ini berupa ini ya, berupa combo box. Saya gambarnya seperti ini aja. Karena karena di apa di netbin itu juga sama kayak di gambar ini, enggak, kalau mau bagus ya di netbin kayak nggak bisa teman-teman. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa gitu buat yang bagus di netbin itu, saya nggak bisa. Siapa tahu ada yang bisa sepuh-sepuh. Nah, di sini saya jelasin sedikit tentang mengenai form ini ya. Ini adalah form untuk mencatat untuk input keuangan anggota kontrakan. Ini basa-basi banget. Maaf, ini terlalu kepanjangan. Terus saya gugup. Nah, keuangan anggota kontrakan Medan Jaya. Nah, di sini pada kontrakan ini ada beberapa anggota. Nah, ini ya. Nah, di situ Nah, di situ dalam kontrakan ini ada namanya sistem keuangan. Nah, jadi ini adalah project apa ya, user interface-nya dulu. Saya buat user interface-nya dulu buat nyatat keuangannya. Mulai dari tanggal transaksi dan tipe transaksinya apakah masuk atau keluar gitu ya. Lalu ada nominalnya berapa. Nah, kemudian ada kategori. Di sini ada kategorinya. Misalnya kalau keluar itu biasanya isi galon, beli listrik, beli beli apa, beli minyak, beli apa gitu. Nah, beli refi. Catatan ini opsional teman-teman ya, opsional. Misalnya kalau ada ini siapa, gimana gitu, nggak harus diisi. Nah, dan ini isinya itu isinya sifatnya itu apa ya, opsional, dan ini bisa diisi banyak kata, boleh boleh diisi banyak kata. Misalnya dibuat oh ya, ping di sini juga bisa nanti ya. Dan ini tabelnya untuk simpan, untuk menyimpan data-data itu, menyimpan data yang diinputkan di form ini. Nah, ini kan baru apa namanya, perancangan ya, perancangan. Nah, di sini ada beberapa frame yang saya buat. Nah, ini adalah frame untuk project kita ya. Kemudian ini ini adalah implementasi dari perancangan tersebut. Nah, setelah saya rancang di Figma seperti ini, hasilnya adalah ini. Nah, jauh beda, jauh banget. Nah, karena ya memang nggak se apa ya, nggak emang nggak semudah untuk NetBeans ini, emang nggak sepopuler apa ya, nggak sepowerful itu buat desain-desain seperti itu. Emang basic banget, desain-desain klasik seperti zaman-zaman purba. Nah, di sini saya jelasin bentar. Di sini ada head, ya, ada panel head yang berisi label satu, label panel. Saya menggunakan panel, dan label 2 dan label 5. Ini ada icon ya. Ini saya kelompokkan dengan panel menjadi dengan nama head atau sebagai header ya. Dan ada tanggal, panel tanggal. Sini panel tanggal memuat dua, yaitu
teks full tanggal itu sendiri dan label tanggal, teks tanggal ini. Nah, dan ini menggunakan grid back layout. Semuanya saya pakai grid back layout biar responsif. Nah, mungkin kita preview dulu ya responsif apa enggak gitu ya. Oke, ini ya kan ini versi medium ini ya, versi medium kita bisa kita kecilkan. Ini versi lightnya lebih lihat lagi nggak bisa, sudah ketekuk ini. Nah, dan ini bisa di scroll juga ini, tapi nggak kelihatannya sama aja. Lihat di sini, coba scroll dulu, scroll itu ya, lihat scroll dulu ya, scroll lah, scroll. Nah, kalau mau versi lebih, misalnya bisa besar loh, besar lagi bisa bawah, ini juga bisa ke bawah loh. Dibesarkan catatannya, teks area di catatan tuh loh, besar tuh. Nah bisa kan ya. Ini di full layar sak lawang ini bisa juga jadi segini. Nah, jadi klik ini bisa loh, pilih masuk keluar ini bisa. Ini ada opsi banyak, ada air, ada makan, peralatan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tanggal berapa gitu misalnya gitu ya. Ini bisa juga diisi berapa, 3 juta misalnya 3 juta itu bisa catatan simpan. Tapi ini gak berfungsi karena memang di sini fokus materi saya adalah layouting atau desain user interface doang, nggak sampai ke bagaimana caranya ini biar apa namanya berfungsi itu enggak saya itu ya, kita X ya, kita akan bahas di dalamnya ini ada apa saja, kita akan bedah semuanya agar teman-teman semuanya bisa menyusun form yang sangat keren ini ya. Nah di sini saya menggunakan grid back layout. Layout itu apa sih bang? Layout itu sebenarnya ada grid-gridan doang, jadi saya bukain dulu ya, klik kanan ini di grid back layoutnya, customize, ada di sini. Nah ada X ada Y, sini ini adalah X, ini adalah sumbu Y. Nah, sumbu X. Nah, jadi misalnya ini ya. Ini ada grid X dan grid Y. Misalnya kita ganti gridnya satu, grid Y-nya satu, maka dia akan ke bawah. Nah, gitu. Dengan panel tadi ya. Kelas lagi gitu. Nah, serisnya seperti ini. Jadi saya menata setiap elemen-elemen di sini yang sudah terkumpul jadi panel-panel ya. Terus saya sesuaikan semuanya. Ini kan Y-nya 0, 1, 2 di sini nih. Nah, Y-nya 0, 1, 2, 3 ya kan. Dan ini adalah 4. Ini 5. Oh, 5. Ini pakai ini makan 2. Ini makan 2 ya. Grid hacknya itu 2. Jadi dia ambil 2 2 poin Y. Dari 3, 4. Jadi yang ini bagiannya cuma 5. Yang dipaksa ke 4 dia akan berterak di sini ya. Terak-terakan. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Ini saya buat ini buat sisi kiri sama ini buat sisi kanannya biar ada space gitu. Bawahnya tadi ada deh, lupa saya. Hilang udah sudah. Nah, itu adalah grid back layout. Kalau mau lengkap tutor AI. Nah, sini saya bagian ini ada panel tanggal, panel header ya, panel tanggal, panel nominal. Kemudian ada panel 3 ini apa? Oh, panel 3 ini ada isi dari tipe nih, masuk keluar nih saya jadikan dalam satu panel. Tipe apa ini? Oh, ini kosong ini bro, saya lupa hapus tadi. Maaf, saya hapus dulu bro. Sudah aman. Kategori ya, di sini ada label kategori, di sini ada kelompok kategori, kemudian di sini ada panel note. Nah, panel note ini panel note di sini ada scroll pen dan ada label ya. Scroll pen ini ada apa namanya, teks area dalamnya. Oke gitu. Ini ada kanan sebagai pemisi apa senengnya spacing kanan dan spacing kiri. Ada button, ada panel ini di mana saya lupa panelnya di mana. Bawah sama atas pokoknya ini. Oh, ini panel 5. Oh, di sini ngapain, cuy? Ya, ini di sini aja. Gak guna ini sebenarnya ya. Hapus saja gak apa-apa. Hapus, aman kan? Aman. Coba kita preview lagi. Aman nggak? Aman. Oke, aman. Oke. Sini udah apa gak tahu, saya gak tahu juga. Ya, sekarang kita akan membahas ini nih, palet sebaya ini, bahas semuanya. Selesaikan malam ini juga. Oke. Kenapa deh? Mika. Inti mah ya, kalau beli tas.
Pixel sebenarnya ya. Nah, karena ini banyak ya, saya pakai ini referensi juga ini. Nah, saya biasakan dengan bahasa manusia ya. Panel. Panel ini di sini tertulis untuk mengelompokkan komponen-komponen. Nah, sesuai dengan yang saya praktekkan di sini ya. Dan di sini ada panel head. Ini panel kan nih, J panel keterangannya ya. Dan di sini ada label satu, panel panel 2, label 2, label 5. Ada banyak ini kan. Nah, punya panel adalah untuk mengelompokkan itu semua jadi satu komponen tersusun dan nanti bisa di lewat lebih bagus lagi gitu ya. Ini mungkin hal yang penting banget sih bagi seorang layouting gitu. Layouter itu penting banget sih. Iya. Panel sebenarnya seperti itu panel lebih. Nah, ada beberapa fungsi panel alternatif seperti saya gunakan ini adalah ini saya gunakan untuk buat shape ya. Buah teks besar ini saya buat shape karena saya ingin membuat garis karena di sini kayaknya nggak ada. Setelah saya cari nggak ada. Jadi saya buatinnya pakai panel jadi saya bikin shape gitu dan teks bawahnya gitu. Nah, ada split pen di sini buat dua komponen yang dalam ruang yang tetap memungkinkan untuk bisa membuat ruang yang dipilih untuk setiap komponen. Nah, jadi splitter ini memisahkan menjadi dua bagian gitu, lebih gitu. Dan ada label. Label di sini untuk tanda ini. Nah, tipe ini label ini pakai label buatnya ya. Dan icon ini juga pakai label buatnya. Tapi sistemnya agak ini di icon ini diisi jadi kemudian diarahkan ke folder mana ya ada gambarnya ini dan diisi. Nah, sudah jadi gitu. Dan di sini ada button ini dia bikin button gitu aja buat bikin button. button bikin button gitulah. Apa namanya button? Bikin tombol ya, bikin tombol button. Baca dong. Hapus button. Dan ada lagi text field di sini text field mana bang? Ini text field. Text field ini buat ngisi itu, nginput gitu ya. Ngetik sesuatu itu text field ini. Nah, di sini ketik tanggal pakai text field, ngisi nomor pakai text field. Tapi ini beda pakai text area ini ya, text area. Text area ini buat input yang panjang banget gitu, oke. Nah, di sini ada banyak sekali swing container ini isinya buat kelompokan tapi beda-beda fungsi. Ada scroll yang kalau ada scrollnya desktop ini beda desktop, tablet ini beda tab, kemudian ada toolbar ini ada toolbarnya gitu, dia bikin di atas sini toolbar gitu. Dan internal frame itu ada like with object that provides my gitu. Ya, ada button, toggle button, checkbox, radio button. Aduh. Nah, kemudian ada combo box ini kayak kategori ini combo box. Dia bisa pakai list-listan gitu, isinya list-listan. Aduh, nanti mang. Dan ada ganti apa? Bahasa. Iya. Apa ganti bahasa? Soal keterangan itu. Password field ini ini buat loginan kan perlu password. Nah, biar mensensor kata-kata yang Anda keluarkan itu pakai password gitu. Kata-kata tidak pantas itu pakai toggle button, checkbox ini pakai tipe ini ya. Dan ada list ini mirip combo tapi beda sedikit. Scroll bar ini buat scroll, slider juga hampir sama, scroll, progress bar ini menampilkan progress seberapa jauh Anda saat ini. Terus ada format field ini field dan di format, dan ada spinner ini buat tombol bisa di atas dibawain gitu loh, hanya satu di atasin jadi dua gitu, ada atas bawahnya. Separator ini buat pemisah, text pen nih buat bikin teks ya, pen ada tadi ada table buat bikin table, kemudian ada menu bar, menu item, menu doang, ini menu doang ya, menu item dan atau radio button, menu item atau checkbox, menu item, menu bar, apalagi tutupan aja ya, separator. Nah, swing window ini ada dialog, bikin dialog keluar muncul gitu. Nah,
color chooser ini buat pilih-pilih warna kayak gitu ya. Dan frame ini buat ada frame menampilkan sebuah frame, dan ada option pen ini buat panel pilih-pilih, dan ada file chooser ini buat memilih file yang ada di dalam device ada glue di sini buat apa nempel-nempelin gitu. Ya, mau punya dua arah, horizontal, horizontal strut ini ya, rigid area, vertical strut, vertical glue, wah, ini macam-macam ini. Di sini AWT ini hampir sama yang tadi, cuma ada kanvas di sini buat gambar-gambar, buat draw ya. Baca ini ada draw-drawnya. Can draw or from which. Nah, draw bisa gambar. Gambar nih, choice ada pilihan ya. Oh, pop up menu of choice. Nah, berarti dia akan menampilkan pop up dan di sana ada pilihan ya atau tidak gitu. Nah, checkbox ya, checkbox, list panel menu bar bound of to a frame ya, jadi yang ikut frame menu. Nah sudah, dan bin sini yang terakhir ini gambar kopi apa ya tadi ya, sebin nah, ya gitu. Nah mungkin ya cukup sekian karena ini karena gak ada yang saya masih di sini, saya cukup menampilkan seperti ini, preview gini doang, jadi gini doang. Nah ini doang ya, ini doang sama dibesarin gini. Nah udah gitu doang sih. Jadi ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.